Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fakir. Santai sore di malam Jumat yang sedikit mendung. Oke, hari ini kita ngobrol santai, cerita, bahas ilmu sedikit. Itu tentang apa yang disebut taufik. Kita sering mendengar dari kecil bahkan sampai sekarang, apa misalnya taufik wal hidayah, taufik dan hidayah, tapi kita sendiri selama ini belum tahu apa yang disebut taufik. Secara bahasa mudahnya, taufik itu ada yang memaknai meminta pertolongan, tapi ada juga yang sebagian memaknai yaitu menyesuaikan. Tahu kalau dalam bahasa Jawa ngepaski, disebut menyesuaikan. Kenapa disebut menyesuaikan? Satu contoh begini, taufik atau menyesuaikan itu yang dimaksud adalah menyesuaikan diri kehendak kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, itulah taufik itu. Cuman karena taufik itu memang sangat mudah diucapkan, tapi sangat sulit di dalam prakteknya. Itulah taufik. Jadi sebab kita kalau menyesuaikan apa dengan yang dikehendaki Allah, itu sulitnya adalah kita tidak ngerti kehendaknya Allah itu seperti apa. Karena kita sudah kecampuran akal kita yang ya segala macam hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Satu contoh begini ya, ada istilah ana urid anta turid wallahu lima yurid, gitu kan. Jadi saya punya kemauan, Anda semua punya kemauan, Allah punya kemauan. Yang jadi pertanyaan adalah kira-kira kemauan itu yang menang yang mana? Tetap kemauannya Allah. Sehingga ya disitulah kadang-kadang hidup terasa sulit itu karena kita tidak mengerti kemauannya Allah, karena tidak mendapatkan taufik, sehingga tidak bisa menyesuaikan apa yang kita ketahui, yang kita inginkan itu sama dengan keinginannya Allah. Andai kan sudah bisa menyesuaikan, itu tentu akan hidup ini akan nikmat, akan segalanya ya, sebab menyesuaikan dengan kehendaknya Allah, kemauannya. Satu contoh begini, kemauan Allah, misalnya ada seseorang ngaji sudah lama, bertahun-tahun bahkan di pondok, sudah ilmunya segala macam, kemudian dia punya cita-cita, punya keinginan bahwa di awal dia ngaji itu pengen menjadi seorang kiai. Nah, ternyata Allah berkehendak lain. Sebetulnya jadi kehendaki Allah mungkin dia menjadi seorang pegawai negeri setelah lulus, menjadi seorang anggaplah guru agama atau yang lain, mungkin jadi ketua KUA atau apa. Nah, ternyata nggak, karena nggak sama itu nggak bisa menyesuaikan, ya akhirnya jadi kiai enggak, terus jadi kerja pun juga akhirnya marat-marit. Nah, itu betapa sulitnya menjangkau taufik itu. Terus yang kedua, yang berkaitan dengan guru, taufiknya guru, penyesuaian kita dengan guru itu juga sulit. Ini satu contoh ketika saya dulu waktu ngaji, misalnya ada 3 santri dengan 1 guru dengan jam yang sama, duduk waktu yang sama, materinya sama, yang dibahas sama, dari 3 kepala murid itu saja yang ditangkap berbeda-beda. Nah, itu kenapa? Ya itu memang ya nggak sinkron. Mungkin ada yang pas dengan yang apa yang dijelaskan guru, ada yang salah tafsir dengan apa yang dijelaskan guru, itu berbeda-beda. Ketika sudah bisa mengepaskan apa yang sesuai yang dijelaskan guru, itulah yang disebut taufik. Di situ
itu sulitnya luar biasa taufik yang disebut. Bahkan ada cerita bahwa ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau waktu dulu ngaji di Mekah, untuk menghafalkan hadis Bukhari itu beliau bertafal di Gua Hira. Bertafal di Gua Hira maksudnya adalah dengan tujuan mencari keberkahan tempatnya khawat Rasulullah dulu, supaya bisa menyesuaikan antara hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari otomatis sanadnya dari Rasulullah, sehingga supaya tidak meleset. Itu dibelain sampai khawat, sampai hidup ngajinya di buah Hira tersebut. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari begitu sulitnya bahwa untuk mencapai taufik itu kepada guru pun sangat sulit. Kita lebih-lebih zaman sekarang untuk mencapai taufik itu, taufik dan hidayahnya Allah betapa sulitnya. Kenapa? Karena yang kita pikir hanya dunia, pengen kaya, udah di luar itu ya. Sehingga ya sulit untuk mencapai taufiknya Allah, untuk menyesuaikan diri kepada Allah. Jangankan menyesuaikan diri, apa yang dimaukan Allah yang sifatnya sangat sulit, sehingga untuk menyesuaikan dengan diri dengan guru saja sulit. Makanya kalau kita pengen mengerti ya minimal yang paling mudah bisa dikerjakan, supaya kita bisa mengerjakan sesuatu apa yang kita kehendaki sesuai enggak dengan kehendaknya Allah. Rasulullah mengajarkan kita untuk menjalani sholat istikharah. Jadi istikharah itu tanya dulu kepada Allah, ya Allah, ini benar enggak kira-kira apa yang akan saya lakukan, sesuai dengan kemauanmu enggak? Nah, kalau enggak sesuai ya berikan aku petunjuk hidayahmu supaya aku bisa menyesuaikan dengan kemauanmu. Nah, itulah yang disebut taufik. Kita minta hidayahnya Allah ditunjukkan dengan melalui sholat istikharah dijalani. Kemudian taufik itu kalau ketika sudah diberitahu oleh Allah, maka taufik itu kita tinggal mengikutinya. Itu kalau kita hubungan kita dengan Allah, supaya ya cara yang gampang untuk saat ini. Kalau dengan guru bagaimana? Kalau dengan guru otomatis takzim. Maminya Pak Anlis. Takzim itu takzim kita kepada guru seperti apa? Karena sekarang yang namanya takzim itu sudah ya mungkin boleh dibilang untuk zaman sekarang sangat langka. Jadi karena apa? Karena yang orang yang sekarang itu yang dikejar adalah otaknya dulu, kecerdasan dulu. Jadi orang tua kita sendiri sudah bergeser, bukan kemanfaatan ilmunya, tapi mengajarkan tuh anak saya harus pintar, harus dapat nilai A, harus juara. Sehingga manfaatnya setelah menjadi juara itu ya nanti entah mau jadi apa belum tahu. Betapa yang sudah jadi sarjana banyak yang nganggur, akhirnya jadi guli, mungkin yang dicita-citakan tadinya jadi dosen. Karena apa? Tidak ada kemanfaatan ilmunya, karena hilang taklimnya, adabnya kepada guru. Nah, sehingga ya kurang manfaat ilmunya. Kalau orang-orang dulu, lama salaf dulu, itu betapa taklimnya kepada guru itu sangat luar biasa. Jadi ingin mengharap ridhonya guru saja, itu dengan taklimnya apapun diberikan kepada guru. Jadi betapa orang dulu itu untuk mencapai ridhonya, sehingga taufiknya itu transfer dari dada ke dada, dari hati ke hati, ilmu itu akan mudah. Kalau sekarang sulit, sangat sulit. Kenapa? Orang sekarang gampang pengen mudahnya, pintar jadi sukses seperti itu. Tapi ya itulah ya, mungkin bergesernya zaman, tapi setidaknya kita sebagai orang tua ya setidaknya bergeser. Kadang-kadang dari niat awal sendiri ketika orang bersekolah ya cita-citanya saya kalau sekolah nanti biar pintar, biar jadi A, B, C, jadi pejabat, jadi orang kaya.
Padahal kalau secara agama sebetulnya tidak seperti itu. Yang penting ya sudah mengerjakan perintah Allah. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Sudah itu aja. Untuk mengerjakan perintah nanti menjadi apa itu terserah nanti. Itu betapa sulitnya kita mengejar apa yang namanya tauhid. Bahkan dulu ada satu cerita pun Syekhona Khalil Bangkalan itu kalau ngaji itu beliau siang kerja, kadang-kadang melihat kadang-kadang untuk takzimnya kepada gurunya, hasil dari sebagian hasilnya itu diberikan kepada gurunya. Bahkan beliau sendiri itu sering makan kulitnya semangka untuk mengejar perutnya sekedar bisa bertahan hidup ibaratnya seperti itu. Karena apa, takzimnya beliau kepada guru, takzimnya beliau kepada gurunya seperti itu sangat luar biasa. Dan zaman sekarang ya seperti itu sangat sulit. Hanya suatu hal yang sangat sulit untuk mengejar daripada taufik ya, walaupun taufik itu ya sangat sulit karena saya sendiri pun pernah merasakan betapa menyesuaikan kemauan Allah itu sangat sulit, memang sangat sulit. Jadi bahkan saya harus jalan-jalan dialog kesana kemari itu ya hanya belajar sebetulnya mencari taufiknya Allah, menyesuaikan kemauan Allah. Kemudian saya tinggal menyesuaikan, itu pun saja harus berperang dengan hati, dengan segala hal. Itu sulitnya di situ, luar biasa. Mudah-mudahan ya ini sebagai setidaknya ya pokok bahasan ilmu, walaupun kita masih belum bisa melaksanakan sepenuhnya, ya kita selalu berdoa minta pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita melalui hidayahnya, sehingga pun kita bisa menyesuaikan apa yang dimaui Allah. Sehingga kalau kita tahu apa yang dimaui Allah seperti apa, insya Allah sebenarnya tidak ada hidup yang susah itu. Sebetulnya yang bikin hidup susah kita sendiri adalah kita tidak mau menyesuaikan kemauan Allah, kemauan kita dengan kemauan Allah itu tidak sejalan. Jadi ibarat kata yang gampang kata Allah ya, kalau mau sana ya sudah terserah kamu, ya seperti itu, maupun sini gitu. Nah, sementara kita tetap yang namanya kalah, atau tetap yang namanya untuk adalah kalah, posisinya adalah seperti itu. Makhluk ya sudah, ibarat seorang hamba ya gimana yang ada, ya sudah selesai. Andai kan kita mengikuti misalnya seorang pembantu mengikuti juragannya, ya sudah kamu ke sana, nanti ini ongkosnya, ini apa dipenuhi semua, sudah enak. Kita kadang-kadang disuruh ke utara, kita jalan ke selatan, disuruh ke selatan, kita jalan ke utara, akhirnya ya morat-marit. Itu sebetulnya adalah sebab utama adalah kita tidak bisa menyesuaikan apa kemauan kita itu sesuai dengan kemauan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan ada manfaatnya. Ayo kita ngopi, hukum dingin ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bermalam Jumat, selamat bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.